Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta, NIM 2020143037, kelas 5A PGSD, MK, mata kuliah Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Endang Suryoni MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tugas yang ketujuh, yaitu struktur pelayanan bimbingan dan konseling. Ruang lingkup bimbingan konseling. Dalam bimbingan konseling, ruang lingkup biasanya distandarkan dalam beberapa segi, yaitu berbeda karena bimbingan konseling pun dapat dilihat dari berbagai macam segi, mulai dari pelayanan fungsi dan sebagainya. 1. Segi pelayanan. Dari segi pelayanan sendiri, bimbingan konseling akan lebih berfokus sebagai konselor, baik konselor pendidikan, pekerjaan, perusahaan, dan sebagainya. Misalnya adalah guru BK di sekolah yang memberikan konseling serta pelayanan dalam pendidikan, yaitu kurikulum, sikap, keterampilan, dan komunikasi. Yang kedua, segi sasaran. Dalam segi sasaran, bimbingan konseling memiliki dua sasaran, yaitu individu dan kelompok. Dalam hal individu, ranah yang dijalankan oleh bimbingan konseling biasanya yaitu meliputi pengembangan potensi dan kemampuan seseorang individu. Dalam bidang pendidikan, yaitu mengembangkan minat dan bakat siswa. Yang ketiga, segi fungsi. Ruang lingkup bimbingan konseling pun memiliki fungsi khusus. Pertama adalah fungsi pemahaman, yaitu fungsi yang dimaksudkan untuk membantu klien dalam memahami dirinya. Kedua adalah fungsi pencegahan. Fungsi ini dimaksud untuk memberikan pencegahan pada kondisi klien agar tidak memperburuk kondisinya. Yang ketiga, fungsi pengatasan. Ini dimaksud untuk menyelesaikan masalah klien menggunakan kekuatan dari dalam klien, sehingga tidak menggunakan metode fisik. Yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi ini biasanya bergerak dalam kegiatan atau program yang ada di dalam sesuatu lembaga. Yang keempat, segi karir. Dalam pendidikan, bimbingan konseling pun tidak bergerak di semua ranah. Ranah yang biasanya menjadi ruang lingkup adalah karir dan pendidikan. Dalam karir dan pendidikan pun terdapat ruang lingkup khusus untuk bimbingan konseling ini. Misalnya, dalam pendidikan agar lebih tertumpu pada pengembangan prestasi, kemampuan belajar, pergaulan, dan pendidikan siswa. Sedangkan dalam bidang karir akan berfokus terhadap para pekerja, yaitu membantu pekerja untuk mengembangkan potensi dan motivasinya. Selain itu, siswa pun bisa masuk dalam bidang lingkup ini, yaitu dengan membantu siswa untuk memahami, mengambil, dan memilih keputusan karirnya di masa yang akan datang. Yang kelima, segi sosial budaya. Segi terakhir adalah dalam sosial budaya. Dalam segi ini, bimbingan konseling biasanya memberikan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan hubungan sosial terhadap sesuatu individu atau kelompok. Soal yang kedua, pelayanan bimbingan dan konseling menambahkan sejumlah fungsi, prinsip, dan asas yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Terdapat 10 fungsi, diantaranya yaitu fungsi pemahaman, fungsi preventif, fungsi pengembangan, fungsi penyembuhan, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, fungsi penyesuaian, fungsi perbaikan, fungsi fasilitasi, dan fungsi pemeliharaan. Adapun prinsip bimbingan dan konseling dipertemukan bagi semua konseli. Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. 3. Bimbingan menekankan hal yang positif. Yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling.
Yang keenam, bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Asasnya bimbingan dan konseling adalah yang pertama, asas kerahasiaan, yang kedua, asas kesukarelaan, yang ketiga, asas keterbukaan, yang keempat, asas kegiatan, kelima, asas kemandirian, keenam, asas kekinian, ketujuh, asas kedinamisan, delapan, asas keterpaduan, sembilan, asas keharmonisan, dan kesepuluh, keahlian, dan kesebelas, alih tangan. Soal ketiga, jenis layanan kegiatan pendukung dalam format layanan BK. Yang pertama, layanan orientasi, kedua, layanan informasi, yang ketiga, layanan penempatan, keempat, layanan penguasaan konten, yang kelima, layanan konseling, keenam, layanan bimbingan, yang ketujuh, layanan konseling kelompok, yang kedelapan, layanan konsultasi, yang kesembilan, layanan mediasi, 10, layanan advokasi. Menurut Kemendikbud 2013 menyebutkan 6 kegiatan pendukung yang dilaksanakan dalam pelayanan BK dalam rangka menunjang keberhasilan jenis-jenis layanan. Yang pertama, aplikasi instrumentasi. Yang kedua, himpunan data. Yang ketiga, konferensi kasus. Yang keempat, kunjungan rumah. Yang kelima, tampilan keperpustakaan. Yang keenam, alih tangan kasus. Sedangkan menurut Kemendikbud menyebutkan bahwa layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan melalui berbagai format layanan, yaitu 1. Individual, yang kedua kelompok, yang ketiga klasikal, keempat lapangan, kelima pendekatan, dan keenam jarak jauh. Soal yang terakhir adalah program BK. Program pelayanan BK merupakan upaya pengembangan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui berbagai jenis layanan, baik kegiatan pendukung bimbingan konseling, kegiatan pelayanan bimbingan konseling, dan berbagai dengan lancar, efektif, dan efisien apabila dikelola secara profesional. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.